Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam budaya pewayangan. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa dengan subscribe channel Arifan Solo dan silakan komentar untuk pertanyaan ataupun menambahkan materi seputar pewayangan Jawa. Video kali ini mengulas salah satu pusaka yang ada dalam cerita pewayangan Jawa, Kalung Robyong Mustiko Rawis, yang mana khasiatnya bisa menjadikan kekuatan yang berlebih bila mana meraba kalung tersebut. Siapa saja pemiliknya? Simak terus, jangan kemana-mana. Tokoh yang pertama, pemilik dari Kalung Robyong Mustiko Rawis, merupakan seorang pertapa yang bernama Resi Jarwodo. Untuk melihat tokoh pewayangan Jawa yang satu ini, bisa menyimak lakon Gondomono Lair. Resi Jarwodo merupakan tokoh pertama yang mempunyai Kalung Robyong Mustiko Rawis. Pada lakon tersebut diceritakan Resi Jarwodo mempunyai kakak yang bernama Endang Jarwati. Namun naas, Endang Jarwati merasa patah hati pada saat cintanya ditolak oleh Raden Pandu Dewonoto. Nah, pada kala itu, Resi Jarwodo menggunakan Kalung Robyong Mustiko Rawis, lalu berubah wujud menjadi raksasa besar yang disebut dengan nama Dewo Amral, lalu mengamuk di Kahyangan Suralaya untuk meminta pertanggungjawaban dewa karena nasib yang diterima oleh kakak dari Resi Jarwodo, yakni Endang Jarwati. Pemilik kedua dari Kalung Robyong Mustiko Rawis adalah Raden Gondomono. Nah, Raden Gondomono ini merupakan jago kayangan yang dipilih oleh Sang Hyang Bathara Guru untuk mengatasi amukan Resi Jarwodo dalam wujud Dewo Amral. Pada kala itu, Raden Gondomono sebelum dihadapkan dengan Resi Jarwodo terlebih dahulu digulawentah ataupun diberikan kekuatan oleh Sang Hyang Bathara Bayu, yakni Ajian Bandung Bondowoso, Ajian Blebak Pengantol-antol, dan juga Ajian Wungkal Bener. Dengan ajian tersebutlah Raden Gondomono mampu mengalahkan Resi Jarwodo. Kemudian Resi Jarwodo mewariskan Kalung Robyong Mustiko Rawis kepada Raden Gondomono. Tokoh yang ketiga dalam cerita pewayangan Jawa sebagai pemilik dari Kalung Robyong Mustiko Rawis adalah Raden Puntadewa atau Prabu Darmakusumo. Bisa menyimak lakon Sayembara Dewi Drupadi atau Gondomono Leno. Pada lakon tersebut diceritakan Raden Gondomono membuat sebuah sayembara tanding untuk mencari kemunculan dari para Pandawa. Diceritakan Raden Gondomono pada akhir sayembara berhadapan dengan Wasi Balowo. Wasi Balowo ini merupakan penyamaran dari Raden Bratasena. Singkat cerita, Raden Bratasena bisa mengalahkan Raden Gondomono yang menjadikan pada saat itu Raden Gondomono menemui akhir hayatnya. Namun sebelum gugur diceritakan Raden Gondomono mewariskan beberapa ajian dan pusakanya kepada para Pandawa, yakni Ajian Bandung Bondowoso, Blebak Pengantol-antol, dan Wungkal Bener kepada Raden Bratasena. Sementara itu, Kalung Robyong Mustiko Rawis diwariskan kepada Raden Puntadewa. Raden Puntadewa atau Prabu Darmakusumo merupakan salah satu pemilik dari Kalung Robyong Mustiko Rawis yang mungkin paling terkenal di kalangan masyarakat umum maupun masyarakat penggemar pewayangan Jawa karena muncul dalam salah satu lakon, yakni Dewo Amral. Diceritakan pada kala itu Prabu Puntadewa dalam wujud Dewo Amral membuat keguncangan di Kahyangan Suralaya yang membuat pada kala itu
para dewa kewalahan menghadapi amukan dari Prabu Puntadewa dalam wujud Dewa Amral. Tokoh yang keempat ini merupakan dalam salah satu sanggit pemilik dari Kalung Robyong Mustiko Rawis, yakni Prabu Poncokusumo, merupakan putra dari Raden Poncowolo. Dengan demikian, cucu dari Raden Puntadewa atau Prabu Darmakusumo. Bisa menyimak lakon Jumenengan Prabu Parikesit atau dilantiknya Prabu Parikesit menjadi raja di kerajaan Ngastina atau Hastinapura. Pada kala itu, Prabu Poncokusumo yang dihasut oleh Raden Kertewindu dan juga Raden Suwelo lalu mengusap Kalung Robyong Mustiko Rawis hingga berubah wujud menjadi Dewa Amral. Demikianlah pemirsa, 4 tokoh pewayangan Jawa yang diceritakan sebagai pemilik Kalung Robyong Mustiko Rawis. Kalung dengan khasiat bila mana mengusapnya bisa menjadikan pemiliknya berubah wujud menjadi buta besar atau yang dikenal dengan Dewa Amral. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Silahkan komentar untuk menambahkan materi atau ada pertanyaan. Ayo subscribe channel Ari Poncowolo. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan. Terima kasih atas waktunya menyimak. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya seputar pewayangan Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.